Baik, terima kasih Pak dan teman-teman sekalian atas kesempatannya. Perkenalkan saya Venita Simbolo NIM 12S25017 dari kelompok 9. Pada video kali ini saya akan menjabarkan mengenai materi parabola. Apa itu parabola? Parabola itu merupakan salah satu bentuk kurva yang dalam kajian geometri analitik ini termasuk dalam kelompok irisan kerucut atau conic section. Jadi parabola itu dapat didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada suatu bidang yang memiliki jarak terhadap titik fokus dan garis direktrix. Seperti pada gambar ini merupakan gambar dari parabola. Dapat kita lihat parabola merupakan irisan dari kerucut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fokus, direktrix, dan eksentrisitas. Seperti pada gambar ini dapat kita lihat garis direktrix itu merupakan garis tetap yang berada di luar dari parabola. Kemudian ada titik fokus yang merupakan titik tetap yang berada di dalam parabola. Kemudian terdapat titik P yang merupakan titik sembarang pada parabola, yang dimana titik P ke L itu sama dengan jarak dari titik P ke F. Jadi, jarak dari P ke L dinyatakan dengan mutlak PL, dan jarak dari P ke F dinyatakan dengan mutlak PF. Terdapat unsur-unsur juga pada parabola, yaitu titik puncak yang merupakan titik perubahan arah parabola dan pusat kurva, kemudian terdapat fokus yang merupakan titik tetap di dalam parabola, kemudian direktrix yaitu garis tetap di luar parabola, dan juga terdapat sumbu simetri yang merupakan garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Ada juga latus rectum yang merupakan garis yang melalui fokus dengan panjang 4p. Nah, kemudian kita dapat menentukan persamaan dasar dari parabola. Seperti pada gambar ini, dapat kita lihat kalau titik fokusnya itu berada di titik P, 0. Kemudian direktrixnya ada di X, min P. Kemudian puncak parabolanya ada di titik 0,0. Dari gambar ini, karena kurvanya itu ke kanan, jadi dapat kita nyatakan kalau P-nya itu lebih besar dari 0. Jadi persamaan dasar dari kurva ini merupakan Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, kemudian dengan persamaan jarak tadi, yaitu mutlak PF sama dengan mutlak PL, dapatlah kita tentukan jarak pada parabola. Jadi jarak pada titik P ke fokus dapat kita bikin menjadi dengan persamaan PF sama dengan akar dari X dikurang P kuadrat, yaitu ini P ke F, X dikurang P kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat. Ini dia, PF sama dengan akar dari X kurang P kuadrat tambah Y dikurang 0 kuadrat. Jadi kita sederhanakan menjadi PF sama dengan akar dari X dikurang P kuadrat ditambah Y dikurang 0 sama dengan Y menjadi Y kuadrat. Kemudian jarak dari titik P ke garis direktrix, yaitu jarak dari titik P ke direktrix ini dapat kita nyatakan menjadi X dikurang P kuadrat ditambah Y dikurang Y dikuadratkan. Nah, kemudian dapatlah persamaannya PL sama dengan mutlak X tambah P, yang merupakan penyederhanaan dari X dikurang P dan Y dikurang Y dikuadratkan. Kemudian dari ketentuan ini, mutlak P sama dengan mutlak PL, dapatlah kita peroleh persamaan yang tadi, di mana tadi jarak dari P ke F itu adalah akar dari X dikurang P kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat, sama dengan jarak dari P ke L, yaitu mutlak PL, X tambah P kuadrat ditambah Y dikurang Y kuadrat. Nah, kita sederhanakan, jadi X dikurang P kuadrat ditambah Y kurang 0 itu adalah Y, jadi Y kuadrat sama dengan, karena Y dikurang Y itu sama dengan 0, maka yang tinggal adalah X ditambah P. Mutlak X tambah P. Kemudian untuk menghilangkan akarnya ini, kita kuadratkanlah dia kedua ruasnya. Jadi, ketika ini dikuadratkan, akarnya jadi hilang, menjadi tinggal X dikurang P kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian ini dikuadratkan menjadi X tambah P kuadrat. Kemudian, kita jabarkanlah dia, X kurang P kuadrat ini, jadi X kuadrat dikurang 2PX ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini juga kita jabarkan menjadi X kuadrat ditambah 2 dikali X tambah 2 dikali X kali P, kemudian P dikuadratkan. Sehingga ketika kita satukan di variabel yang sama, diperolehlah persamaan kurva tersebut, yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX. Inilah dia persamaan dasar dari parabola. Nah, kemudian kalau terdapat sumbu simetri, sumbunya itu adalah Y, maka fokusnya itu nanti akan berada di F di titik 0, P, dan direktrixnya adalah Y sama dengan min P, dan persamaan yang dihasilkan itu adalah X kuadrat sama dengan 4PX. Dan parameter P-nya ini akan menentukan arah dari pembukaan kurva dan kelengkungan parabolanya.
ketika persamaan Y kuadrat sama dengan 4px dan ketika P-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke kanan. Dan jika P-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, parabolanya terbuka ke kiri. Juga pada persamaan X kuadrat sama dengan 4PY, kalau P-nya itu positif, maka dia akan terbuka ke atas, dan jika P-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Sekian penjabaran saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Alman Raja Guguk dengan NIM 12S 25054. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke topik pembahasan dari parabola. Nah, yang pertama itu bentuk umum dan translasi koordinat. Titik puncak parabola seringkali tidak berada di titik pusat 0,0. Translasi ke HK memberi bentuk umum yang fleksibel untuk memodelir data. Jadi sebelumnya itu parabola yang dipelajari itu kan biasanya titik puncak masih berada di titik 0,0 kan. Tetapi dalam soal sebenarnya titik puncak itu bisa berpindah di titik lain. Maksudnya dari translasi ini kayak pergeseran gitu. Nah, terus kita masuk ke bentuk umum dari simetri horizontal. Rumusnya itu Y kurang K kuadrat sama dengan 4P X kurang H. Dengan fokusnya itu H tambah PK. Terus juga di sini ada directrixnya H X sama dengan H kurang P. Jadi kita masuk ke contoh. Di sini ada diberikan Y kurang 1 kuadrat sama dengan 8 X kurang 2. Nah, di sini kita bisa menentukan H-nya. H sama dengan 2, K-nya itu 1. Jadi tinggal disubstitusi untuk mencari P. Jadi 4P sama dengan 8. P sama dengan 2. Nah, lalu bentuk sumbu simetri vertikalnya, rumusnya X sama dengan X kurang H kuadrat sama dengan 4P Y kurang K. Fokusnya itu H K tambah P. Terus directrixnya itu Y sama dengan K kurang P. Nah, seperti itu. Maka sama aja kayak si sumbu simetri horizontal. Terus kita masuk ke bentuk parabola berdasarkan posisi sumbu simetri. Nah, lalu di sini Y kuadrat sama dengan 4px. Nah, ingat kalau Y kuadrat itu berarti itu terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Itu kalau terbuka ke kanan maka itu positif, kalau terbuka ke kiri maka itu negatif. Terus juga fokusnya itu F P,0 dengan directrixnya X sama dengan min P. Y kuadrat sama dengan min Px, maka dia itu terbuka ke kiri seperti yang saya bilang tadi. Terus fokusnya itu ada F min P,0, directrixnya itu X sama dengan P. Terus X kuadrat. Nah, X kuadrat ini antara terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, itu tergantung juga pada positif dan negatifnya. Jadi kalau misalnya X kuadrat sama dengan 4P itu terbuka ke atas, fokusnya itu 0,P, directrixnya itu dia sama dengan min P. Terus juga X kuadrat sama dengan min 4P itu terbuka ke bawah ya. Dengan fokusnya itu 0, min P, directrixnya itu Y sama dengan P. Nah, kita lanjut ke parabola sebagai fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat yang seperti kita tahu itu kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ini tuh paling sering muncul tuh dalam analisis grafik parabola. Terus kita titik puncak dan sumbu untuk fungsi kuadrat ini AX ya. Ini AX kuadrat tambah bx tambah c. Koordinat x dari titik puncak dapat ditemukan dengan rumus xp sama dengan min ba. Jadi nanti untuk b-nya ini kita dapat dari fungsi kuadrat itu per a. Itu untuk mencari si titik puncak. Kita masuk ke pengaruh koefisien a, b, c-nya. Di sini ada peran a. Jika a lebih besar dari 0 maka buka atas, berarti memiliki titik minimum. Sedangkan A lebih kecil dari 0 itu buka ke bawah memiliki titik maksimum. Terus juga sini ada peran B-nya itu menentukan posisi horizontal puncak dan relatif dengan menunjukkan kiri atau kanan terhadap sumbu Y. Terus juga peran C-nya itu intercept sumbu si yaitu di 0, C. Kita masuk ke sifat optis parabola. Ini ada sifatnya ada 3, sifat optis, sifat simetri, dan diskriminan. Kalau diskriminan itu kan rumus D-nya itu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kalau dia lebih besar dari 0, parabola memotong sumbu X di 2 titik. Kalau dia sama dengan 0, parabola menyinggung sumbu X. Kalau dia lebih kecil dari 0, tidak memotong sumbu X atau akar kompleks. Kalau
Sifat optis ini sudut atau sama dengan sudut pantul seperti itu sampai sifat simetrinya ini parabola simetris terhadap sumbu simetri yang lewat titik puncak. Jadi setiap titik pada suatu sisi itu memiliki pasangan cermin pada sisi lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Merupakan contoh soal dari materi parabola. Nah, di sini soalnya yaitu mencari titik puncak, titik fokus, persamaan garis arah, persamaan latus rektum, persamaan sumbu simetri, dan panjang latus rektum dengan persamaan y kuadrat sama dengan 16x. Yang pertama, kita mencari titik puncak. Nah, untuk mencari titik puncak, kita ketahui aja y-nya itu yang dikuadratkannya itu adalah y, maka parabolanya itu terbuka ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di soalnya itu kan pada y kuadrat sama dengan 16x, y-nya itu tidak terdapat minus atau plus. Begitu juga dengan pada x, tidak terdapat minus atau plus berapa. Artinya parabola ini berpuncak pada 0,0. Selanjutnya yaitu mencari titik fokus. Nah, untuk mengetahui titik fokus ini, kita harus cari dulu P kecil atau parameternya. Nah, untuk persamaan parabola horizontal yang titiknya tadi di puncak 0,0, maka bentuk persamaannya itu adalah y kuadrat sama dengan 4px. Nah, koefisien dari x ini itu adalah 4p. Koefisien dari soal tadi itu adalah 16. Koefisien dari soal tadi itu adalah 16. Maka 16 dibagi dengan 4. P-nya itu adalah 4. Nah, karena P-nya itu positif dan tadi parabolanya horizontal, kenapa dia horizontal? Karena dia terbuka ke kanan ataupun ke kiri. Tapi kalau dia terbuka ke atas ataupun ke bawah, dia adalah vertikal. Nah, jika titik puncak di parabola terbuka ke kanan, maka titik fokusnya itu di titik kanan titik puncak sejauh P kecil atau mutlak P. Nah, P kecil ini kita ketahui itu adalah 4. 4 di kanannya 0,0. Otomatis titik fokusnya itu adalah 4,0. Kalau kita kaitkan dengan rumus titik fokus itu adalah F P,0. Kita masukkan P-nya 4, maka F 4,0 sama. Baru selanjutnya itu adalah mencari persamaan garis arah. Persamaan garis arah. Nah, persamaan garis arah ini jika parabolanya terbuka ke kanan, maka persamaan garis arahnya ke sebelah kiri. Tetapi kalau parabolanya terbuka ke kiri, maka persamaan garis arahnya di sebelah kanan. Inilah persamaan garis arah itu yang membentuk garis vertikal. Nah, jarak dari P ke F itu sama dengan jarak P ke garis G. Nah, artinya ini X-nya ini sama dengan sesuatunya itu 4 satuan di kirinya titik puncak. Kalau di kirinya otomatis dia minus. Nah, absis titik puncak itu adalah 0. Artinya 0 ke kiri 4. Itu artinya itu min 4. Nah, artinya berarti X di sini sama dengan min 4. Kalau kita pakai rumus persamaan garis arah itu X sama dengan min P. Kita masukkan P-nya sama dengan 4, maka X sama dengan min 4. Lanjut, kita ke persamaan sumbu simetri. Nah, ini harusnya persamaan latus rektum. Seperti soal tadi, yaitu persamaan latus rektum. Ini ada kesalahan penulisan. Di sini, nah latus rektum itu tali busur pendek. Inilah tali busur itu yang melewati titik fokus, dia garis vertikal. Maka dia X sama dengan sesuatu. Nah, X-nya itu absisnya titik fokus. Titik fokus absis itu X, yaitu 4, maka X sama dengan 4. Lihat pada gambar yang menentukan garis arah pada hijau inilah. Itulah latus rektum, tali busur pendek yang melewati titik fokus. Selanjutnya itu adalah persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri inilah garisnya. Yang warna oranye ini, warna oranye kemerahan. Inilah itu adalah garis sumbu simetri. Dia itu merupakan garis horizontal yang artinya Y sama dengan ordinat titik puncak maupun titik fokus, titik puncak maupun titik fokus. Tadi kan kalau absis itu X, berarti kalau ordinat itu X. Kita lihat di sini X-nya 0 pada P, F juga Y-nya 0 pada F. Maka
persamaan sumbu simetrinya itu adalah Y sama dengan 0. Nah, untuk menentukan panjang lactus rectum ini kita bisa gunakan rumus, yaitu mutlak LR sama dengan mutlak 4P. Nah, kita masukkan aja P-nya tadi adalah 4, maka 4 dikali 4 sama dengan 16. Kalau kita mutlakkan itu sama dengan 16. Nah, kalau gampangnya tuh kita lihat tadi kan di soal itu adalah Y kuadrat sama dengan 16X. Kita mutlakin aja koefisien dari X ini, itu adalah 16. Kalau dia minus maka dia kan jadi positif, karena mutlak itu kan selalu positif. Baik, berikut merupakan penjabaran soal tentang materi parabola. Terima kasih. Itu contoh soal yang saya buat dan teman-teman saya buat. Jadi sini contoh ketiga, diminta persamaan garis singgung ataupun parabola. Jadi di sini pernyataan masalahnya yang soal contoh 3, tentukan persamaan garis singgung parabola 5x kuadrat tambah 10x dikurang 6y tambah 18 sama dengan 0, yang dimana dia sejajar dengan garis memotong sumbu x di titik potong minus 4,0 dan sumbu y di 0,4. Jadi langkah pertama kita akan menentukan gradiennya terlebih dahulu, yang dimana garis melalui titik minus 4,0 dan 0,4. Karena dia sejajar maka gradien garis singgung MGS-nya adalah 1. Jadi ketika kita buat di minus 4,0 dan 0,4, maka si garis singgung yang ada di sini dia akan membentuk ataupun akan sejajarlah garis singgungnya, dan hasilnya itu adalah 1. Itu di sini hasilnya. Baik, di sini langkah kedua adalah konversi ke bentuk baku. Yang mana di konversi ke bentuk baku ini kita akan mengubah persamaan umum menjadi bentuk kuadrat sempurna. Di sini langkah ketiga itu adalah mengidentifikasi parameter. Yang dimana yang pertama itu harus kita menentukan puncak A, beta sama dengan min 1,2. Yang kedua adalah parameter 4P sama dengan 6/5. Setelah itu kita mencari nilai P sama dengan 3/10 sama dengan 0,3. Nah, karakteristiknya karena X yang dikuadratkan dan P lebih besar 0, maka parabola ini adalah parabola vertikal yang terbuka ke atas. Yang langkah keempat itu adalah rumus garis singgung, yang dimana si rumus garis singgung ini akan menggunakan rumus persamaan garis singgung PGS untuk parabola vertikal berpuncak A, beta dengan gradien M. Jadi di sini rumusnya itu adalah Y kurang beta sama dengan M X kurang A dikurang PM kuadrat. Jadi kita akan substitusikan si nilai M-nya ini menjadi 1, si A-nya ini menjadi minus 1, dan si betanya ini menjadi 2. Maka si P-nya ini pun akan menjadi 0,3. Nah, hasil akhir dan solusinya si Y-nya ini sama dengan X tambah 2,7. Atau dalam bentuk pecahan, si Y-nya ini sama dengan X tambah 27/10. Di sini kami membuat juga aplikasi optimasi sistem, yang dimana itu sebagai SSR-nya per intercept-nya sama dengan minus 0,6. Nah, di sini mengapa kita mempelajari garis singgung ini? Karena si gradient descent adalah garis singgung menentukan arah turun menuju nilai minimum J B, yang dimana titik optimalnya pada titik minimum gradien garis singgung adalah 0. Efisiensi digunakan dalam machine learning untuk meminimalkan error. Jadi sini ada visual geometrisnya, di mana grafik di samping menunjukkan bagaimana sebuah garisnya itu garis singgungnya itu menyentuh kurva parabola tepat di satu titik. Jadi si garis singgung ini ataupun grafik yang di samping ini dia bakal menyentuh kurva parabolanya, kurva parabola tepat satu titik di sini. Jadi sifat ini sangat krusial dalam grafik komputer untuk menghitung pantulan cahaya atau sifat optisnya dan pergerakan animasi yang mulus. Jadi di sini ringkasan rumus PGS itu bentuk parabola persamaan baku PGS gradien M.
yang dimana horizontal Y kurang persamaan bakunya Y kurang K pangkat 2 sama dengan 4B X kurang H. Nah, PGS gradien M nya itu Y kurang K M X kurang H ditambah P per M, dan vertikalnya itu adalah X kurang H pangkat 2 sama dengan 4B Y kurang K sama dengan M X kurang H kurang PM kuadrat. Jadi kesimpulan materi yang saya buat ataupun PowerPoint yang saya buat,